Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Mengapa guru yang kuat itu mau menjadi pelayan Li Qiye? Itu tidak mungkin. Kelihatannya agak familiar. Leluhur tua menatap pelayan tua itu. Dia pernah melihat tuan ini sebelumnya. Ada beberapa kesamaan tetapi temperamennya sama sekali berbeda. Tuan saat ini bertindak seolah-olah dia adalah yang terbaik di dunia, penuh semangat dan kebanggaan. Pelayan Anda di depan tidak memiliki aura yang bisa dibicarakan. Sama sekali. Ini tidak mungkin orang seperti dia mau menjadi pelayan junior. Leluhur itu berdoa. Faktanya, para petualang papan atas lainnya yang hadir merasakan hal yang sama. Namun, keterampilan pedang orang tua ini tidak dapat dipertanyakan. Di mana Li Qiye menemukan orang seperti itu untuk menjadi pelayannya? Lelaki tua itu cukup kuat untuk menjadi seorang petani terkenal dimanapun ia berada, jauh lebih unggul dari kebanyakan orang. Ia tidak perlu menjadi pelayan siapapun, terutama seorang junior. Tuan muda terbunuh oleh api. Seorang pemuda setempat menyadari sesuatu dan berkata dengan cepat, bukankah Li Qiye meramalkan bahwa tuan muda akan mati dengan cara seperti ini selama upacara? Menurutku begitu. Yang lain mengingat kembali upacara tersebut. Tuan muda Tuhuo berkata Li Qiye dan mendapat jawaban yang tidak menyenangkan. Dia sama sekali tidak percaya pada Li Qiye karena klannya ahli dalam penguasaan api. Bagaimana mungkin dia bisa mati karena api? Sayangnya, ini yang terjadi. Setiap orang saling bertukar pandang, tak bisa berkata apa-apa. Ini terlalu kebetulan, bukan? Kata seorang pakar muda. Li Qiye benar, kata yang lain. Jadi dia benar-benar seorang peramal. Seorang jenius menjadi takut, tergantung seberapa hebatnya dia, tuan muda Biandu mungkin juga akan mati karena pedang itu. Banyak yang mengira bahwa ia hanya omong kosong pada hari itu, tetapi sekarang, salah satu ramalannya menjadi kenyataan. Bagaimana dengan ramalan untuk Trislases? Tidak ada apa-apanya. Seorang pakar lokal tetap skeptis dan berkata dengan dingin, 3 tebasan diberikan kepada pedang, siapa yang benar-benar bisa membunuhnya dengan bilah pedang itu? Bahkan generasi sebelumnya akan merasa kesulitan untuk melakukan ini. Di sisi lain, para pengunjung tidak peduli dengan Trislases yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya peduli dengan Li Qiye. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Aku yakin ada alasan mengapa dia ada di sini di Black Tides. Seorang tokoh besar dari dataran tinggi itu menatap Li Qiye dengan tatapan dalamnya. Terlalu banyak kejadian yang tidak dapat dipercaya terjadi di sekitar Li Qiye. Hal ini juga berlaku pada perkembangan di Black Tides. Ledakan. Renungan mereka terhenti oleh suara ledakan keras. Sebuah cahaya terang muncul entah dari mana dan menyelimuti langit. Mereka mendongak dan melihat seberkas sinar. Tampaknya ada sesuatu yang kecil dan keemasan di bagian tengahnya. Sinar itu cukup tajam untuk menembus segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bintang terbesar di atas pun tak luput darinya. Kau melihatnya, itu menarik perhatian semua orang. Seorang leluhur yang kuat memperhatikan hukum yang beredar di sekitar sinar tersebut. Sinar itu menjadi pusat alam semesta dan cahayanya abadi. Itu pasti harta karun, kita harus pergi sekarang. Seorang pakar segera bergegas menuju sumbernya. Sebenarnya, para leluhur yang kuat sudah bergerak setelah melihatnya. Mereka tahu bahwa sesuatu yang mampu menciptakan fenomena visual ini adalah hal yang luar biasa. Mungkinkah ini senjata abadi? Leluhurmu bertanya-tanya sambil melangkah maju. Tokoh besar lainnya juga memikirkan senjata mistis ini, dan merasa sangat gembira. Lembah itu pun kembali sepi. Meskipun beberapa orang menginginkan harta karun Li Qiye, harta karun baru ini tampak lebih mengesankan. Ambillah. Li Qiye dengan santai memberikan potongan batu gioknya kepada Yang Ling. Benar, dia memegangnya sambil merasa gembira. Dia melihatnya sebentar dan tahu situasinya. Namun, dia menenangkan dirinya dan berkata, adik Fan Bai tidak punya apa-apa, bolehkah aku memberinya padanya? Dia telah mendapatkan banyak hal baik setelah mengikuti Li Qiye begitu lama. Dia pikir akan lebih baik jika memberikannya kepada Fan Bai. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, baginya, hal-hal eksternal tidaklah penting.
Dirinya sendiri adalah harta karun yang paling berharga. Kamu adalah orang biasa, sementara dia sama sekali tidak seperti itu. Hah, Yang Ling tidak menyangka akan mendengar penilaian setinggi itu dari Li Qiye. Fan Bai tidak mengatakan apa-apa karena dia sangat puas dengan apa yang diberikan Li Qiye kepadanya. Dia tidak akan bersaing dengan Yang Ling untuk mendapatkan harta karun. Kalau begitu, aku akan menyimpannya. Yang Ling tidak punya alasan untuk agresif lagi. Tuan muda, apakah Anda tahu asal-usul atau bahan dari batu giok yang menakjubkan ini? Apakah itu harta karun alam yang diciptakan oleh langit dan bumi? Dia tidak mengenali komposisinya saat dia mengamatinya lebih dekat sebelumnya. Bukan harta karun alami, itu hanya kuku jari. Jawab Li Qiye. Mulutnya menjadi cukup lebar untuk menampung telur bebek. Benda ini memiliki pertahanan setingkat penguasa Dao selain mampu menyerap serangan dan mengirimkannya kembali. Kebanyakan orang akan berhipotesis bahwa benda ini adalah harta karun alami tingkat tertinggi. Namun sekarang, Li Qiye mengatakan bahwa itu hanya kuku jari seseorang. Hal ini agak sulit diterima. Tentu saja, mereka tidak punya alasan untuk menyuarakan kata-kata Li Qiye. Orang tua itu sendiri menjadi terkejut dan mulai membayangkan pemilik kuku ini. Fan Bai yang pendiam pun ikut bicara, dan di sini kupikir akan ada asal-usul atau cerita yang menakjubkan. Ini sudah sangat menakjubkan. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya, lihatlah betapa kuatnya hal itu sendiri, tidak perlu cerita atau sejarah yang menarik untuk ditampilkan lebih lanjut. Siapapun akan berasumsi bahwa potongan batu giok ini adalah harta karun yang terbentuk secara alami, salah satu bahan terbaik yang dapat dibuat. Namun, Li Qiye dengan acuh tak acuh mengungkapkan bahwa itu hanyalah kuku jari seseorang. Hal ini cukup membuat siapapun bersiap karena terkejut. Yang lain langsung menuduhnya berbohong, tetapi kelompoknya secara alami mempercayainya. Hal ini membuat mereka terdiam sesaat. Kuku siapa ini? Yang Ling penasaran dengan pemiliknya, siapa penguasa Dao? Li Qiye terkekeh dan menggelengkan kepalanya, itu kuku yang patah, esensi dan keilahian di dalamnya sudah lama hilang. Itu tidak sama seperti sebelumnya atau itu akan jauh lebih hebat. Dia lalu meliriknya dan menyimpulkan, para penguasa Dao tidak bisa dibandingkan. Dia menarik napas dalam-dalam lagi. Bagaimana mungkin kuku ini bisa lebih kuat dari kondisinya saat ini? Bagaimana keadaan aslinya? Gumamnya, jika tidak rusak dan esensinya masih ada, itu tidak hanya akan menjadi batu giok pertahanan. Itu juga pasti akan tajam. Li Qiye tersenyum. Orang biasa saja bisa memiliki kuku yang tajam, terutama makhluk setingkat ini. Ketiganya mulai membayangkan satu lagi. Selalu ada puncak yang lebih tinggi dan orang yang lebih baik. Jika laki-laki, kamu menyimpulkan dengan emosional. Dulu, dia selalu sombong dan angkuh, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Dia pikir dia bisa dengan mudah melewati 8 Desoles. Kemudian, ia akhirnya kehilangan dan memahami kekuatan seorang penguasa Dao atau makhluk yang lebih hebat lagi. Hal ini mengubah kepribadiannya. Meskipun demikian, ia tetap mencapai apa yang dianggap sebagai puncak dunia meditasi. Namun hari ini, ia menyadari bahwa ia masih sangat jauh. Prestasinya saat ini hanya bisa dianggap sebagai titik awal. Ia masih harus menempuh jalan yang sangat panjang sebelum mencapai puncak. Mungkinkah seseorang yang abadi? Fan Bai mengungkit hal ini setelah beberapa saat. Kuku yang patah dan rusak sudah begitu kuat. Tuannya pastilah sesuatu yang lebih hebat dari kultivator biasa. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini hanyalah sesuatu yang berada di luar jangkauanmu saat ini, yang belum dapat kau capai. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Fan Bai bertanya. Jangan terburu-buru, sekarang bukan saatnya. Mengetahui lebih banyak belum tentu baik untukmu. Begitu kamu cukup kuat, kamu akan mampu menemukan jawabannya sendiri. Li Qiye tersenyum padanya. Dia mengangguk tanpa memahami inti permasalahannya. Pada saat yang sama, Yang Ling merasa iri pada Fan Bai. Dia tahu bahwa Li Qiye memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap Fan Bai. Prestasi Fan Bai akan lebih besar dan dia akan mampu melangkah lebih jauh. Namun, alih-alih membiarkannya menjadi malu, dia justru merasa senang untuk Fan Bai. Ada sesuatu yang murni pada gadis ini yang tidak dimilikinya. Lelakimu itu tersenyum karena ia tahu potensi Fan Bai yang tak terbatas.
Mungkin dalam hidupnya, ia akan dapat melihat terbang tinggi menuju puncak yang tak dapat ia capai. Dia sadar bahwa untuk melangkah lebih jauh, bakat saja tidaklah cukup. Faktor yang paling menentukan adalah hati Dao. Fan Bai memiliki hati Dao yang murni dan teguh, sesuatu yang tidak dimilikinya. Ayo kita lihat, aku yakin itu sesuatu yang bagus. Li Qiye tersenyum dan berkata, aku tidak sabar melihat harta karun ini, ayo cepat. Yang Ling menjadi bersemangat setelah mendengarnya, lagi pula, Tuan Muda, benda itu sudah menjadi milikmu. Li Qiye licik dan memimpin jalan dengan kelompok tepat di belakangnya. Semua orang tentu mendengar berita tentang kemunculan harta karun yang menggemparkan dunia itu. Banyak orang yang langsung berlarian. Mengapa semua orang begitu takut dengan harta karun ini? Apa itu? Seorang pemuda menjadi ingin tahu. Itu Dark Abyss. Seorang ahli yang sedang bergerak menjawab singkat sebelum pergi. Jurang kegelapan. Para master yang lebih tua darimu segera menghentikan semua tugas mereka dan segera mengikuti gerombolan itu. Orang-orang hebat ini telah berburu harta karun sepanjang waktu. Black Tides memiliki harta karun di mana-mana dan beberapa di antaranya benar-benar diuntungkan. Namun, penampilan Dark Abyss lebih menarik dari apapun. Jadi, di mana ini? Seorang junior mengikuti seniornya sambil bertanya. Mendengar tempat itu adalah tempat yang menjadikan Eight Stallion Dao Lord. Jawab senior itu. Apa? Dao Lord itu berasal dari Black Tides. Para juniornya menjadi bingung. Tidak, si junior menjawab dengan sabar, itu ada hubungannya dengan Sang Peramal Agung. Di masa mudanya, penguasa Dao mendatangi hakim untuk meminta petunjuk. Beberapa orang percaya bahwa Sang Peramal Agung melakukan upacara ramalan untuknya dan menunjukkan jalan kepadanya. Oleh karena itu, para pemuda memutuskan untuk memasuki Black Tides. Baiklah, para remaja terkejut. Semua orang tahu cerita tentang bagaimana dia datang untuk membantu Buddha Supreme melawan monster Black Tides. Mereka tidak tahu bahwa dia pernah memasuki area ini sekali di masa-masa awalnya. Saat itu ia tidak kuat dan seharusnya mati. Namun, tidak seperti itu yang terjadi. Berkat bimbingan Sang Peramal Agung, ia berhasil menemukan jurang itu lalu kembali dengan selamat. Dark Abyss belum ada saat itu, orang-orang tidak tahu apa itu. Legenda dimulai dengan 8 kuda jantan Dao Lord. Senior itu melanjutkan, kultivasinya meningkat secepat angin. Ada yang mengatakan bahwa dia berubah total. Itulah mengapa orang-orang percaya bahwa dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa di Dark Abyss, seperti Grand Dao teratas. Jadi begitulah ceritanya. Anak-anak kelas 2 menikmati ceritanya. Dark Abyss dapat menciptakan seorang penguasa Dao. Ini menjadi informasi selanjutnya yang disebarkan. Para jenius tidak menginginkan apapun selain berada di sana. Ini mungkin kesempatan mereka untuk menjadi penguasa Dao. Tuan Muda Biandu lah yang menemukannya. Anak pembohong itu juga masuk. Berita lain pun tersebar. Chryslases adalah orang yang pertama kali menemukannya. Beberapa orang merasa terkejut dengan hal ini, sementara yang lain tidak. Tidak heran mengapa Biandu tidak melakukan apapun. Mereka merahasiakannya, kata seorang tokoh besar. Seseorang yang melihat kelompok Chryslases pada hari pertama mengetahuinya dan memberitahu yang lain, jadi itu tujuannya sejak awal. Itulah mengapa klan mereka tidak berpartisipasi dalam acara lainnya. Saya pikir mereka sudah lama menginginkannya. Seorang leluhur memiliki pandangan yang mendalam, klan mereka membutuhkan seorang penguasa Dao. Beberapa orang yakin bahwa Biandu telah mencari jurang ini selama ini. Chryslases cukup beruntung untuk melihat di generasi ini. Ini adalah puncak penelitian mereka di Black Tides setelah jutaan tahun. Mungkin tidak ada kekuatan lain yang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang wilayah ini selain Biandu. Mengatakan bahwa mereka mengetahuinya dengan sangat cepat akan menjadi berlebihan. Meskipun demikian, hal itu tampak tepat dalam skenario ini. Setelah mengetahui tentang pertemuan Dao Lord, mereka menjadi lebih tertarik pada jurang ini. Beberapa berspekulasi bahwa mereka telah mengetahuinya sebelumnya tetapi tidak dapat menemukan lokasi yang tepat. Sang penguasa Dao membutuhkan bimbingan dari Sang Peramal Agung sebelum menemukannya. Suku Biandu sendiri telah bertanya kepada Sang Peramal Agung tentang topik ini. Para leluhur dari klan tersebut secara pribadi datang mencari jawaban. Sayangnya Sang Peramal Agung tidak memperlihatkan wajah apapun kepada mereka dan tidak mengungkapkan apapun. Di hutan hitam, Biandu memiliki otoritas absolut, mungkin sampai ke titik tirani.
Namun, mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Sang Peramal Agung. Mereka harus mengandalkan pengetahuan mereka sendiri untuk menemukan jurang tersebut. Mereka menggunakan peta sebagai dasar dan para leluhur mulai meneliti lokasi potensial secara mendalam. Kali ini, Trislases sendiri memimpin ekspedisi untuk memasuki Black Tide secara diam-diam. Usaha mereka membuahkan hasil karena ia menemukan area legendaris ini. Mereka ingin merahasiakannya. Sayangnya, pembukaan jurang itu mengakibatkan fenomena yang mengejutkan. Semua orang melihat cahaya itu dengan jelas dan berlarian, berharap menjadi penguasa Dao berikutnya. Begitu mereka tiba di tempat itu, mereka melihat liang vertikal yang dulunya tersembunyi di balik gunung-gunung di sini. Namun, gunung-gunung itu telah meletus, sehingga memperlihatkan pintu masuk liang itu. Ketika melihat ke bawah, yang terlihat hanya kegelapan dan tidak ada yang lain. Jalan itu seperti menuju neraka, tidak mungkin untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Hal ini menimbulkan sensasi menakutkan bagi penonton. Biasanya, kebanyakan orang akan berhati-hati dan tidak akan melompat ke bawah. Sekarang, mereka tahu bahwa jurang itu berada tepat di bawah sehingga banyak orang melompat tanpa ragu-ragu. Kelompok Li Qiye akhirnya tiba, lebih lambat dari kebanyakan ahli yang sedang terburu-buru. Sekali, Yang Ling bersiap sambil melihat ke bawah. Ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan melompat turun. Yang lain melakukan hal yang sama tanpa ragu-ragu. Kedalamannya yang sebenarnya masih mengejutkan Yang Ling. Saat mereka jatuh, mereka tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan. Ini memakan waktu cukup lama dan dia takut sepanjang jalan karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Untungnya, dasar laut tidak terlalu dalam. Begitu mereka mendarat, mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa laut itu jauh lebih besar dari yang mereka duga. Pintu masuk ke liang ini biasanya luar biasa lebar, tetapi pada bagian dasarnya, bentuknya hanya menyerupai jendela kecil. Hanya ada tebing di sekeliling mereka. Tempat itu juga dipenuhi oleh para petani dari seluruh dunia. Kehadiran para pendaki membuat suasana menjadi sangat tegang. Beberapa dari mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka sehingga mereka mengenakan pakaian hitam atau menggunakan metode sembunyi-sembunyi tertentu untuk menyembunyikan penampilan mereka. Misalnya, sekelompok biksu menyamarkan cahaya Buddha, tidak mungkin diketahui dari kuil mana mereka berasal. Kelompok lain menutupi kabut saat mengenakan jubah hitam. Mereka tampaknya berasal dari divisi hantu ilahi. Salah satu leluhur memiliki awan keberuntungan yang sepenuhnya menyembunyikan penampilan dan ras mereka. Terlebih lagi, ada orang-orang penting yang tidak muncul sama sekali, memilih untuk menggunakan teknik sembunyi-sembunyi. Rekan-rekan mereka tentu saja memperhatikan mereka tetapi tidak menunjukkannya. Ada banyak orang penting, bahkan Perdana Menteri Celestial ada di sini. Seorang guru melihat sekelilingnya dengan ekspresi serius. Biasanya, para jenius muda bersikap seolah-olah mereka adalah tokoh terpenting. Saat ini, para guru dan leluhur yang menyendiri telah muncul. Para pemuda merasa sulit bernapas dengan normal di hadapan mereka. Mereka kekurangan kekuatan dan pengalaman meskipun mereka berbakat. Akibatnya, kaki mereka gemetar. Hanya Trislases atau Wild Child of the East yang dapat menandingi para master tua ini. Bagaimana dengan biksu kebijaksanaan dan Raja Darah 8 kesusahan? Beberapa orang mulai bertanya-tanya. Dark Abyss cukup menggoda untuk memaksa karakter-karakter ini keluar. Sementara itu, orang-orang hebat itu fokus ke bagian tengah gua ini. Mereka mendarat bukan di dasar gua, melainkan di area lain. Di tengahnya ada lubang lain. Lubang ini tampak lebih dalam dari jurang sebelumnya. Jika menatapnya dalam waktu lama, kegelapan akan menatap balik. Para penonton merasa seolah-olah jiwa mereka sedang ditarik ke bawah. Sifatnya yang tidak menyenangkan terlihat jelas. Sebuah platform melayang di tengah jurang ini. Platformnya tampak stabil, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Banyak batu-batu besar lain juga mengapung di sekitarnya, tampak kasar dan kemungkinan besar terbentuk secara alami. Perbedaan utamanya adalah batu-batu besar tersebut terus bergerak seperti rumput laut di lautan yang terseret oleh ombak. Hal yang menarik perhatian semua orang adalah sebuah batu besar yang terletak di panggung Dao. Batu itu juga memiliki tampilan alami yang sama seperti yang lain dengan yang lain, batu itu memiliki potongan logam tertanam yang lebih kecil dari kepalan tangan. Meski berwarna hitam, batu itu tetap memancarkan cahaya terang.
Logam hitam itu memiliki unsur cahaya yang berputar-putar di sekitarnya seolah-olah memiliki kesadaran. Untaian-untaian itu lebih menyerupai tentakel daripada sinar cahaya biasa. Setelah diamati lebih dekat, tekstur logamnya juga berbeda, menyerupai emas dan giok. Saat menggunakan penampakan benteng, mereka akan melihat bahwa ada miliaran lapisan tipis. Para ahli tidak melihat sesuatu yang istimewa dan mengira hanya jenis tekstur yang istimewa. Akan tetapi, para ahli menemukan bahwa setiap lapisan adalah hukum jasa atau Grand Dao yang terpisah. Jadi, keseluruhannya mengandung potensi yang tak terhitung. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi, para penguasa sejati dan eksistensi teratas juga melihat hal lain. Ini bukan hanya lapisan Grand Dao. Setelah pemeriksaan menyeluruh, mereka melihat bahwa lapisan-lapisan ini juga mengandung formasi langit dan sirkulasi temporal. Ini berarti bahwa ada revolusi lengkap di setiap lapisan. Dengan kata lain, lapisan-lapisan tersebut sebenarnya sudah ada. Tingkat kompresi ini menakutkan. Lapisan yang tak terhitung jumlahnya menyiratkan jumlah zaman yang tak terhitung, tidak ada yang lebih berharga dari logam ini. Oleh karena itu, makhluk-makhluk halus merasakan jantung berdebar-debar dan keringat dingin saat menatapnya. Sayangnya, sebagian besar orang tidak memiliki penilaian yang sama. Para ahli dan master biasanya memperhatikan lapisan-lapisan tersebut, tetapi tidak memperhatikan kedalaman yang tersirat. Ribuan orang datang ke sini hanya untuk mendengar kehebohan dan legenda mengenai kekayaan besar di Dark Abyss. Mereka menjadi kecewa setelah melihat bongkahan logam ini. Hanya ini, bukankah terlalu mudah untuk menjadi harta karun legendaris? Seorang pemuda tak mampu menahan diri untuk berkata. Pada titik ini, beberapa orang telah mencoba menyeberangi jurang dengan menggunakan batu-batu besar yang bergerak. Seorang petani menunggu batu besar lain yang lebih dekat ke platform untuk menyentuh batu besarnya sendiri sebelum melompatinya. Mengapa dia melakukan itu? Terbang saja ke orang tersebut. Komentar seorang penonton. Jaraknya sebetulnya cukup jauh, tetapi mereka adalah pembudidaya. Siapapun yang memiliki sedikit pelatihan dan keterampilan dapat terbang di atasnya. Oleh karena itu, seorang ahli yang berdiri di tepi melompat maju ke platform tengah. Sayangnya, dia langsung jatuh dan mulai berteriak. Dia menggunakan berbagai hukum, jasa dan harta karun untuk tetap bertahan hidup. Sayangnya, semuanya sia-sia. Harta karunnya pun ikut jatuh bersamanya. Teriakannya bergema dari dasar sebelum menghilang sama sekali. Beberapa pendatang baru tercengang melihat ini. Dasar bodoh. Chryslases dan anak pembohong itu pasti sudah menyeberang sejak lama jika terbang itu memungkinkan. Itulah sebabnya mereka juga menggunakan batu-batu besar. Seseorang dari generasi sebelumnya mencibir. Benar saja, para jenius ini berdiri di atas batu-batu besar, menunggu batu lain mendekat. Namun, batu-batu besar itu terbang secara acak tanpa pola yang jelas. Pergerakannya mungkin tidak dapat diprediksi. Seorang ahli mengikuti proses tersebut tetapi akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah arah batu besar tersebut. Saat dia menambah kekuatan pada kakinya, kekuatan dahsyat dari jurang menyeretnya ke bawah. Mengapa ini terjadi? Sebagian besar penonton bingung. Kekuatan apapun yang mengganggu aturan di sini akan habis oleh jurang, kata salah satu leluhur. Ini bukan satu-satunya faktor menakutkan yang terjadi di sini. Para ahli yang berdiri di atas batu-batu besar ingin pergi ke panggung tengah. Sayangnya, begitu mereka sampai di sana, mereka merasakan vitalitas dan usia mereka berlalu. Mereka jelas merasakan jurang yang sangat kuat dalam hidup mereka. Orang tua yang lebih tua lebih menderita dibandingkan dengan anak muda yang lebih tua. Rambut mereka mulai memutih. Tidak, aku harus kembali. Seorang leluhur telah terjebak di sebuah batu besar terlalu lama. Bukan hanya rambutnya yang memutih, tetapi vitalitasnya juga telah terkuras sehingga ia hanya tinggal kulit dan tulang. Kematian sudah di depan mata. Tidak, dia mengeluarkan satu pukulan terakhir sebelum detik terakhir hidupnya, menjadi mayat kering di atas batu besar yang mengambang. Para ahli dan leluhur yang terjebak di batu-batu besar merasa ngeri melihat kejadian ini. Tidak seperti ini, leluhur lainnya juga meninggal karena usia tua beberapa waktu kemudian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak-anak muda di atas batu-batu besar itu akhirnya menjadi khawatir. Sayangnya, mereka tidak dapat kembali meskipun mereka menginginkannya. Jangan panik,
kalian masih muda dan kuat, kalian akan mampu bertahan cukup lama untuk mencapai sisi lain. Para senior mereka meneriakkan kata-kata penyemangat. Itu tergantung pada berapa tahun yang mereka miliki. Menurut perhitungan, mereka membutuhkan setidaknya 5.000 tahun masa hidup yang sebenarnya. Kalau tidak, itu hanya membuang-buang waktu. Seorang leluhur yang berdiri di sudut berkata, itu adalah leluhur Biandu. Semua orang menoleh dan seseorang mengenali lelaki tua itu. Katanya cukup dapat dipercaya karena klannya paling tahu tentang Black Tides. Selain itu, mereka juga yang menemukan Dark Abyss jadi mereka harus bersiap. Ini tidak berarti bahwa dengan waktu yang cukup, seseorang akan mampu mencapai platform tengah. Beberapa dibawa kembali ke sisi awal dan langsung melompat. Apa yang terjadi? Beberapa orang terkejut. Ada aturannya, tidak semua batu besar bisa mencapai platform tengah. Itu harus batu yang tepat. Seorang pemburu mengamati Trislases dan anak pembohong itu. Ia mencatat bahwa mereka tidak memilih setiap batu besar yang cukup dekat. Pilihan yang jelas dibuat setiap saat. 3 Slas dan anak liar itulah yang paling tenang di antara mereka yang berdiri di atas batu-batu besar. Mereka berhenti bergerak dan tampak seperti patung. Meskipun demikian, mata mereka dengan cepat mengamati semua batu besar itu. Tak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Banyak yang berspekulasi bahwa mereka sedang sibuk menghitung pergerakan dan pola dasar batu tersebut. Karena itu, mereka berhasil mencapai tempat terjauh dan meninggalkan yang lain di belakang. Tentu saja, mereka juga yang pertama sampai di sini, jadi ini masuk akal. Itu tidak mungkin terjadi secara acak. Seorang tetua agung berkata tidak yakin setelah melihat keduanya. Mereka belum membuat pilihan yang salah sejauh ini yang akan membawa mereka ke arah yang berlawanan. Benar, ada pola dan aturan. Seorang leluhur yang bersembunyi dalam jubah hitam dari divisi hantu ilahi berkata, pergerakan batu-batu besar saling berhubungan dan ditentukan oleh tatanan integral. Selain itu, seseorang tidak dapat mengandalkan satu batu besar pun untuk mencapai platform tersebut. Dengan demikian, para penonton mulai mencari pola dan aturan yang jelas. Namun, mayoritas tidak mampu melakukannya. Beberapa leluhur dan tetua tinggi memperhatikan beberapa petunjuk, tetapi keseluruhan sistemnya sangat rumit. Seseorang tidak dapat memperoleh segalanya dalam waktu singkat. Tidak ada harapan bagi orang tua juga. Leluhur yang lain menambahkan, ingatlah, generasi sebelumnya tidak memiliki masa hidup 5.000 tahun lagi. Kita akan mati sebelum sampai ke pantai seberang. Para leluhur ini menjadi takut setelah melihat kematian rekan-rekan mereka. Beberapa dari mereka telah berhasil mencapai garis keturunan sejauh ini, tetapi tidak mau mengambil risiko. Hilangnya rentang hidup berada di luar kendali mereka. Kekuatan yang mengancam ini tidak dapat dihentikan. Pada saat ini, baik anak pembohong maupun Trislases sudah memiliki rambut yang beruban. Mereka kini tampak seperti pria parubaya. Mengingat melatih mereka seharusnya memiliki lebih dari 10.000 tahun kehidupan, jauh dari kata mencapai usia pertengahan. Sayangnya, mereka mengandalkan vitalitas mereka yang kuat untuk bertahan dan masih memiliki tahun-tahun yang harus dikorbankan. Tuan Muda Biandu tahu sistemnya. Seorang pria berkomentar setelah melihat tuan muda itu bergerak di depan anak liar itu. Meski begitu, anak pembohong itu hanya satu langkah di belakang. Para petinggi berkumpul di sekitar leluhur Biandu. Seseorang dari hutan hitam bertanya, anak pembohong itu tahu banyak hal, kan, rekan Daois? Leluhur ini harus berbicara karena beberapa guru besar yang kuat bersembunyi di sini, mungkin bahkan para guru besar. Biandu sendiri tidak mampu menghadapi amarah massa. Saya tidak yakin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami membutuhkan waktu ribuan tahun untuk meneliti sebelum melihat beberapa kutub. Dia mengatakan kebenaran tanpa mengungkapkan terlalu banyak. Klanmu telah melakukan pekerjaan yang baik untuk merahasiakannya. Aku yakin kau telah menemukan lokasi Dark Abyss sejak lama. Leluhur dari Divine Ghost berbicara. Dia harus menjawab, nenek moyang kami meminta petunjuk kepada Dewa Dao 8 kuda dan dia mengoreksi kesalahan kami. Meskipun dia tidak mengatakan leluhur mana, makhluk yang mampu berbicara kepada penguasa Dao dan memperoleh pengetahuan pastilah sangat menakjubkan. Keluarnya kerajaan itu juga luar biasa. Kurasa mereka memang punya beberapa eksistensi yang agung. Yang lain berkata sambil menatap anak pembohong itu. Sungguh mengejutkan baginya untuk memahami pola-pola tersebut, bukan 3 tebasan.
Meskipun demikian, ini mungkin sudah diduga karena 8 kerajaan tersebut memiliki dewa duniawi, permaisuri kuno, dan raja dewa kristal. Ayahnya, sang praetor, telah menerima bimbingan dari raja sebelumnya. Mungkin ini adalah sumber pemahaman anak pembohong tentang pola-pola di sini. Sama sekali, si jenius kembali ke tepi pertama dan berkata, saya mengikuti jejak tuan muda, mengapa saya kembali ke awal? Arah batu-batu besar yang mengapung itu selalu berubah. Anda harus melihat melalui misteri agar bisa sampai di sana, jelas seorang leluhur. Banyak anak muda yang telah mencoba sejauh ini namun saat ini, hanya Trislases dan anak liar yang menemukan keberhasilan. Kakek, apakah kamu melihat sistem di sini? Yang Ling tidak ingin mengganggu Li Qiye jadi dia bertanya pada pelayannya itu. Tidak, orang tua itu telah mengamati jurang sepanjang waktu untuk memperoleh hukum dan pola bawaan, saya tidak dapat memperoleh hukum secepat itu. Sifatnya yang rumit membuat perolehan hukum dengan cepat menjadi mustahil, terlepas dari bakat dan pengetahuan seseorang. Kalau begitu, apakah kamu masih bisa ke sana? Tanyanya lagi. Orang tua itu menundukkan kepalanya sambil berdoa. Namun, Li Qiye tersenyum dan menjawab, tidak ada gunanya kehilangan 5.000 tahun untuknya. Dia hanya akan memahami lebih banyak Dao dan tidak bisa mengambilnya. Lelaki tua itu mengalihkan fokusnya ke arah potongan logam itu dan mengangguk, aku bisa bertahan selama 5.000 tahun, tetapi aku tidak akan punya banyak waktu lagi. Keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sungguh, kamu bisa membawanya pergi, kata Li Qiye. Saya khawatir saya tidak bisa. Laki-laki tua itu menyimpulkan sambil menatap logam itu. Jadi, apa itu? Yang Ling penasaran. Dia mengamatinya cukup lama, tetapi hanya tahu bahwa itu luar biasa dan tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Saya melihat jalan besar itu, kata Fan Bai. Aku yang masih muda tidak ada apa-apanya dibandingkan bakatmu. Orang tua itu berkata dengan nada sentimental, hanya itu yang bisa kulihat. Sekarang, itu bukan bakat. Li Qiye tertawa dan berkata, hati daunnya yang kuat memungkinkan perluasan yang hampir tak terbatas. Sayangnya, itu masih belum mencapai batasnya. Luar biasa. Yang Ling hanya tahu bahwa mereka menguji Fan Bai dan berkata dengan kagum. Dia berhasil. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Trislases menjadi yang pertama mencapai platform. Ini tidak terlalu mengejutkan karena dia sudah unggul sejak awal. Trislases sangat gembira. Meskipun tampak bahwa ia melakukannya dengan mudah, klan dan dirinya sendiri telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk tujuan ini. Satu lagi, seru penonton lagi. Benar saja, anak pembohong itu juga berhasil sampai di sana. Kakak Biandu, kakak anak pembohong. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Trislases berhenti dan menatap tajam ke arah lawannya. Lawannya pun melakukan hal yang sama. Suasana menjadi tegang saat pertemuan mereka. Para penonton di seberang menyaksikan dengan napas tertahan. Sebenarnya ini bukan pertemuan pertama mereka. Mereka pernah beradu tinju sebelumnya, tetapi orang luar tidak tahu hasilnya. Beberapa orang percaya bahwa mereka menjadi teman baik setelah saling bertarung. Yang lain tidak setuju dan mengklaim bahwa persahabatan adalah sesuatu yang berlebihan, mereka hanya menghargai keterampilan masing-masing. Apakah mereka akan bertarung? Ini menjadi pertanyaan. Pertarungan antara keduanya akan cukup menarik karena hasil pertarungan sebelumnya tidak diketahui. Di selatan, generasi muda percaya bahwa tiga jenius teratas mereka adalah Wild Child, Trislases, dan Raites Sion. Mereka juga berasumsi bahwa kemampuan mereka relatif seimbang. Saya yakin pertarungan ini akan membantu pemahaman semua orang. Sangat bermanfaat untuk ditonton. Seseorang dari generasi sebelumnya berkomentar. Dalam skenario ini, faktor terpenting adalah penguasaan pedang mereka berdua. Itu pasti akan membuka mata semua orang dan memberi mereka pengetahuan mendalam tentang Dao ini. Para pengguna pedang di sini akan mendapatkan hasil panen yang besar. Oleh karena itu, banyak orang yang menatap tajam ke arah keduanya, berharap terjadi perkelahian. Terlebih lagi, saat mereka memutar pandangan, mata mereka berkilat tajam seolah-olah mereka telah mengarahkan pedang. Ini berlangsung sepersekian detik dan hanya mereka berdua yang tahu hasilnya. Bagaimanapun, mereka pernah bertarung sebelumnya dan mengetahui kekuatan dan Grand Dao masing-masing. Anak pembohong itu perlahan mengangkat tangannya untuk menyentuh pedang di punggungnya.
Trislases melakukan hal yang sama dan mencengkeram gagang pedang di pinggangnya. Suasana semakin menegangkan dan semua orang menjadi gugup. Mereka bisa merasakan bilah-bilah pedang saling berkilat sebelum benar-benar punah. Energi-energi pedang tampaknya sudah saling berhadapan, menghancurkan segala sesuatu yang ada di dekatnya seperti jaring yang tak terhindarkan. Prosesnya sangat cepat, tetapi bagi penonton dianggap cukup lambat. Setiap tindakan kecil berlangsung selama bertahun-tahun. Siapa yang akan menang? Seorang penonton bertanya. Tentu saja, Tuan Muda Biandu. Teknik pedangnya tak tertandingi sejak debutnya. Ada alasan di balik gelarnya. Seorang jenius dari Blackwood mendukung Trislases tanpa ragu-ragu. Tidak seharusnya begitu. Seorang ahli dari generasi sebelumnya tidak setuju, anak pembohong itu tidak kalah dengan Trislases. Klannya juga setara dengan Blackwood Cliff. Selain itu, rumor mengatakan bahwa tekniknya berasal dari Mad Blade Guan Tianba. Jika ini benar, dia benar-benar yang terbaik. Benar, siapa di wilayah selatan kita yang memiliki ilmu pedang yang lebih hebat daripada Mad Blade? Jika dia telah menerima ilmu ini, itu akan menjadi luar biasa. Orang penting lainnya setuju. Guan Tianba telah menguasai era seperti badai ini. Mereka yang belum pernah melihat pun pasti pernah mendengar tentang teknik Mad Blade-nya yang tiada taraf. Jika anak pembohong itu memiliki akses ke seni ini, orang tersebut akan kesulitan menemukan pemuda yang lebih kuat. Di tengah klimaksnya, anak pembohong itu tiba-tiba menurunkan tangannya dan tersenyum, "Kakak Biandu, kita bisa bertarung kapan saja di luar, ada urusan yang harus diselesaikan di sini." "Baiklah, aku setuju." Trislases juga berhenti memegang gagangnya. Mereka menahan keinginan untuk bertarung, memutuskan untuk fokus pada harta karun itu. Keduanya berjalan bersama menuju batu yang terbuat dari logam hitam itu. Mereka berjalan perlahan, tidak hanya memperhatikan logam tetapi juga tetap waspada satu sama lain jika ada serangan tiba-tiba. Banyak yang kecewa karenanya. Mereka ingin menyaksikan pertarungan antara dua jagoan pedang. Mereka yang berdiri di depan logam itu lalu bertukar pandangan, mencapai kesepakatan damai. Mereka mengitari batu itu beberapa kali sebelum berhenti. Keduanya tidak tahu apa itu. Mereka kemudian menggunakan niat suci mereka, tetapi ini dihentikan oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Jadi, apa sebenarnya harta karun ini? Seorang penonton menjadi penasaran. Ini adalah satu-satunya hal yang menonjol di Dark Abyss. Apakah ini keberuntungan yang membantu Eight Stallion Daolor? Tidak masalah apa itu karena sekarang itu milik salah satu dari mereka, jawab seorang pakar. Yang lain juga setuju, tidak seorang pun dapat mencapai platform Dao kecuali mereka. Apa sekarang? Kata tiga tebasan. Anak pembohong itu menatapnya dan tersenyum, "Kamu boleh pergi dulu, saudara Biandu. Jika memang bukan milikmu, giliranku." Tidak ada yang menyangka anak pembohong itu begitu murah hati. Harta karun itu ada di hadapannya, tetapi dia ingin membiarkan saingannya pergi terlebih dahulu. Biasanya, sebelum keberuntungan mampu mengubah seseorang menjadi penguasa Dao, tidak ada hal lain yang penting. Moralitas, wajah, dan hubungan tidak bernilai apapun dalam skenario ini. Mereka berdua juga bukan teman, jadi pilihan ini mengejutkan. Trislases menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya, "Saya sangat menghargai kemurahan hatimu, saudaraku. Mulai sekarang, kamu adalah teman Biandu. Masalahmu akan menjadi masalah kita." Setelah mendengarkan, banyak orang mengira dia adalah orang yang bersyukur dan jujur. "Saya menghargainya. Ini suatu kehormatan." Anak pembohong itu tertawa terbahak-bahak. Trislases menangkupkan tinjunya lagi dan mendekati logam itu, meraihnya dengan satu tangan. Banyak orang mengira logam ini miliknya. Kekuatannya dapat memindahkan gunung dan lautan, terutama potongan logam kecil seperti ini. Akan tetapi, cengkeramannya tidak dapat menggerakkan logam itu sama sekali, tidak peduli seberapa besar tenaga yang ditambahkannya. "Ayo!" Dia meraung dan melepaskan vitalitasnya yang dahsyat. Aliran energi terpancar dari tubuhnya. Ini masih belum cukup untuk menggerakkan logam itu sedikit pun. Trislases memulai seluruh kekuatannya tetapi gagal mendapatkan logam tersebut. Penonton tidak dapat mempercayainya meskipun menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Kekuatannya berada pada level ahli waris, tidak akan sulit baginya untuk mengangkat banyak gunung sekaligus. Saat ini, wajahnya memerah dengan urat-urat menonjol namun logam itu tidak bergerak sedikit pun.
Dia menolak untuk menerima ini dan memutuskan untuk membentuk mudra pemanggilan. Klang, klak, klak, pelat baja tebal muncul di tubuhnya. Gaya dan tepinya lebih-lebihkan. Pelat bahunya memiliki dua sayap yang mengarah ke atas. Pelat dada dibentuk menyerupai bentuk kepala badak dengan mulut terbuka. Trislases menjadi besar seperti manusia baja setelah mengenakan set baju zirah ini. Skyriser Force Carapace, armor terkenal milik Biandu. Seorang pria dari Blackwood langsung mengenalinya. Ia dikenal karena kekuatan dan daya ledaknya. Kekuatan fisik penggunanya akan 100 kali lebih besar. Pakar lain menambahkan, ini seharusnya cukup untuk memindahkan logamnya, kan? Kerumunan itu saling bertukar pandangan dan salah satu bertanya. Kekuatannya sendiri sudah sangat besar sehingga dengan dorongan ini, kekuatannya menjadi 100 kali lebih besar. Klang, dia mencengkeram logam itu dengan kedua tangannya dan berteriak, ayo, bangkit. Baju zirahnya menjadi sangat terang dan sinarnya melesat ke langit. Kepala badak di depan dada tampak hidup kembali dan menyerap energi kekacauan. Makhluk agung ini tampaknya menguasai tubuhnya dan memberinya kekuatan yang tak terbatas. Logam itu tidak bergerak sama sekali, sementara pelat baja mengeluarkan suara berdenting keras akibat tekanan dan gesekan. Aktifkan. Trislases menjadi marah dan mengalihkan seluruh vitalitasnya ke dalam baju zirah itu. Cahaya pada baju zirah itu digantikan oleh api. 9 lingkaran cahaya ilahi berdenyut dari baju zirahnya dan berfungsi sebagai 9 tingkat cakrawala, memberikan dorongan lainnya. Para penonton merasakan dunia berguncang karena kekuatan pamungkasnya. Ruang dan waktu pun ikut terpengaruh. Mereka semua berpikir bahwa ia pasti mampu mengangkat langit yang runtuh. Negara yang berkuasa ini tetap terbukti sia-sia. Potongan logam kecil itu tidak akan bergerak sedikit pun. Ledakan. Akhirnya, dia kehilangan pegangannya karena terlalu memaksakan diri dan jatuh terlentang, hampir terguling dari seseorang. Hal ini membuatnya sangat takut, butiran-butiran keringat menetes ke bawah. Aku tak percaya. Mataku terbelalak tak percaya karenanya. Anak pembohong itu pun merasakan hal yang sama. Bagaimana mungkin logam tidak bergerak di bawah tekanan kekuatan seperti itu? Mungkinkah ada sesuatu yang seberat itu? Tanya salah satu leluhur dengan suara pelan. Mungkin sebenarnya tidak berat, kemungkinan besar itu semacam kekuatan penekan. Leluhur lainnya tidak setuju, platform tidak dapat tenggelam di bawah beban teoritisnya. Orang-orang mulai bertanya-tanya tentang alasan logam tidak dapat bergerak. Apakah karena beratnya atau gangguan eksternal? Aku tidak bisa mendapatkan logam ini. Trislases menyingkirkan armornya dan berkata, sekarang giliranmu, saudaraku. Dia menegaskan bahwa dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil logam ini terlepas dari alasan kegagalannya. Logam ini terlalu aneh. Baiklah, aku akan mencobanya. Jangan tertawa sekarang. Anak pembohong itu tersenyum dan melangkah maju. Beberapa waktu lalu, dia masih waspada terhadap Trislases. Saat ini, dia merasa bebas untuk mencobanya secara nyata. Trislases juga tidak melancarkan serangan. Dia lebih penasaran apakah lawannya bisa lakukannya atau tidak. Ledakan. Anak pembohong itu menghisap potongan logam itu dan melepaskan vitalitasnya. Otot-ototnya yang menonjol tampak seperti bukit. Ia berubah menjadi seorang prajurit liar yang penuh dengan kekuatan dan diberdayakan oleh naga di dalam dirinya. Naik. Dia menggunakan kekuatan 100 kali lipat ini untuk menggerakkan logamnya. Wajahnya memerah tetapi logamnya tetap tidak bergerak. Ini mirip dengan manusia yang mencoba menebang pohon dengan tangan kosong. Sama sekali. Akhirnya dia merilisnya, karena tahu bahwa ini sia-sia. Ini belum berakhir. Dia mengubah strateginya dan mengeluarkan palu besar. Palu ini lebih besar darinya dan memiliki api keemasan. Suara guntur dapat terdengar setelah dia mengeluarkannya. Perbuatannya yang dahsyat itu membuat para pendengarnya ketakutan. Senjata ini seakan mampu mengubah segalanya menjadi abu. Ledakan petir. Seorang ahli dari timur berkata, harta karun dari kerajaan Spark memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan semua hal. Kamu sedikit melebihi-lebihkan, tetapi memang benar itu cukup kuat. Hanya sedikit hal yang dapat menghentikannya. Seorang pria menggelengkan kepalanya. Kau milikku. Dia meraung dan menghantam palunya ke depan, ingin memecahkan batu itu agar logamnya tetap di tempatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan petir menyambar keluar dan membentuk arus. Arus tersebut menghantam logam dan batu lalu langsung meledak dengan dahsyat.
Sayangnya, baik batu maupun logam tidak menyentuh. Di sisi lain, hantu ledakan yang membuat anak pembohong itu terpental. Pada saat genting ini, Trislases mencengkeram lengannya dan menariknya kembali, menyelamatkannya dari menjadi korban jurang. Anak pembohong itu panik setelah mendarat di tanah. Itu hampir menjadi akhir baginya. Dia kembali sadar dan menangkupkan tinjunya ke arah Trislases. "Terima kasih, Saudara Biandu. Saat ini kau adalah temanku. Kamu terlalu sopan, kita berada di perahu yang sama sekarang." Trislases menundukkan kepalanya sedikit, terlihat cukup tenang. Para penonton memberikan jempol untuk ini. Sebagian merasa kagum karena karakternya. Keduanya masih menjadi saingan dan persaingannya selalu sengit. Bahkan, kematian anak pembohong itu bisa menjadi alasan untuk berpesta. Itu berarti satu saingan yang tidak terlalu kuat di masa depan. Namun, Trislases tetap memutuskan untuk menyelamatkannya. Anda melihat temperamen dan gaya seorang penguasa jalan dalam dirinya. Seseorang dari generasi sebelumnya memuji, dia berbakat dan akan menjadi hati yang baik dan murah hati di masa depan. Orang lain akan ingin mengikuti. Yang lain mengangguk setuju, jelas terkesan dengan tindakan memuji itu. Jenius kedua menatap logam hitam itu. Mereka menyadari bahwa memilih adalah hal yang mustahil. Saatnya fokus lagi, lacak sumbernya, kata Trislases. Anak pembohong itu mengangguk setuju, tampak serius namun entah bagaimana santai. Keduanya duduk dalam pose bermeditasi di sebelah kiri dan kanan logam itu. Berdengung, mereka mulai bersinar dan tanda-tanda muncul di sekitar mereka. Keduanya telah memasuki kondisi zen untuk memahami misteri Dao. Mereka sedang mempelajari logam. Yang lain tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mengikuti jejak 8 kuda jantan Dao Lord. Saya yakin inilah yang dia lakukan saat itu. Seorang tetua tinggi dari satu negara berkomentar. Keberuntungan yang diperoleh sang penguasa Dao pasti berasal dari pemahamannya tentang logam ini. Mungkin dia telah mencoba mengambil logam itu di awal seperti mereka berdua. Setelah menyadari kesia-siaan tindakannya, dia mundur dan mulai meneliti logam itu. Keberuntungan yang berasal dari sini menjadi dasar bagi jalan kehidupan di masa depan. Logam itu mengandung Dao Agung yang agung. Seorang tokoh besar yang tersembunyi mulai menginginkan logam itu. Tidak ada yang bisa menolak daya tarik logam ini. Logam ini berpotensi membantu seseorang menjadi penguasa Dao. Jadi, jika suatu negara atau sekte memilikinya, mereka akan mampu menghasilkan penguasa Dao setiap generasi. Inilah harta karun yang paling berharga namun disayangi, kedua pemuda itu tidak dapat mengambilnya. Mereka telah mencapai kesepahaman bersama dan memutuskan untuk belajar. Hal ini membuat mereka dalam keadaan tidak berdaya. Biasanya, para petualang yang sedang bermeditasi takut diserang. Penyergapan mendadak terhadap keduanya saat ini memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Meskipun demikian, mereka cukup percaya satu sama lain untuk melakukannya. Berdengung, dahi keduanya menyala. Secara bersamaan, lingkaran cahaya terang muncul dan berdenyut di sekitar mereka. Ledakan, sinar keemasan dari logam itu nampaknya diminati oleh keduanya. Satu sinar kecil yang memasuki dahi mereka tampaknya ingin berkomunikasi dengan pikiran mereka. Lihat, mereka berhasil. Penonton bersorak setelah melihat ini. Mengenai orang-orang penting yang tersembunyi, salah satu dari kelompok ini menarik napas dalam-dalam, sepertinya ada kemungkinan mereka akan mendapatkan kekayaan besar. Itulah para jenius terbaik, tidak ada yang lebih berbakat dari mereka. Mereka mendapat reaksi setelah waktu yang singkat. Jika itu yang utama, itu akan menjadi fondasi luar biasa bagi jalan mereka untuk menjadi penguasa Dao. Orang-orang menjadi iri. Tentu saja, ada juga yang merasa sangat iri. Kedua orang ini sudah kuat dan cukup berbakat untuk melampaui rekan-rekan mereka. Jika mereka menemukan Dao Agung yang tertanam dalam logam, tak seorang pun akan mampu menemukannya. Apakah jalan agung tertinggi ini layak menjadi penguasa jalan? Yang Ling terkejut melihat reaksinya. Mereka memang berbakat. Orang tua itu menjawab, tidak mengherankan melihat mereka memperoleh sesuatu. Akan tetapi, menjadi penguasa Dao membutuhkan lebih dari sekadar memahami satu atau dua Dao Agung. Ada alasan mengapa beberapa jenius tertinggi dalam sejarah gagal menjadi penguasa Dao. Baiklah, jadi ada kemungkinan mereka akan mendapatkannya. Yang Ling mengangguk. Li Qiye yang berdiri di kejauhan melihat ke atas lalu ke bawah ke jurang. Dia berkata, sudah waktunya, ayo pergi. Setelah berkata demikian,
dia berjalan menuju tepian. Hei, ini Li Qiye. Yang lain langsung memperhatikannya. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Akan mengejutkan kita semua lagi. Seorang ahli dari wilayah tengah menjadi takut. Apakah bocah ini benar-benar hebat? Penduduk setempat dan pelancong timur belum pernah mendengar tentang Li Qiye. Ketenarannya baru saja meroket. Lihat saja, dia akan takut setengah mati. Pakar itu tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang Anda lakukan, Tuan Muda? Yang Ling takut dia akan melompat ke jurang. Li Qiye menatap ke arah orang itu dan berkata, aku akan pergi ke sana, hari ini sudah larut. Bocah ini mau ikut juga. Beberapa ahli saling bertukar pandangan. Seorang pemuda setempat berkata dengan nada terkejut, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hanya Tuan Muda Biandu dan anak pembohonglah yang mampu melakukan sejauh ini. Ini memang benar. Dari semua petualang, hanya 2 orang yang berhasil mencapai platform. Sisanya tewas atau dibawa kembali ke area pertama. Saya rasa tidak ada seorang pun yang hadir memahami sistem ini, terutama seorang junior seperti dia. Leluhur lainnya menggelengkan kepalanya. Banyak leluhur dan tetua agung telah mencoba dan gagal, tidak mungkin Li Qiye dapat mengatasinya secepat itu. Sudah berapa lama waktu yang dibutuhkan, Tuan Muda? Tanya Yang Ling. Hanya beberapa langkah lagi, aku akan segera kembali. Jawabnya, hahaha. Seorang jenius lokal langsung tertawa. Meskipun Li Qiye tidak berbicara kepada mereka, mereka tetap merasa kesal dengan jawabannya. Hal ini terutama berlaku bagi para petualang muda. Klaim Li Qiye tampaknya tak peka mengingat hilangnya nyawa para petualang pemberani sebelumnya. Kedua jenius yang berhasil meraih kesuksesan membutuhkan banyak penelitian dari seluruh sekte dan klan mereka. Itulah sebabnya sebagian besar menganggap Li Qiye bersikap agak bodoh dan tidak sopan. Dia pasti sedang melamun, seorang petualang muda yang menegangkan. Keberagaman bocah ini tidak ada batasnya. Komentar seorang leluhur. Namun, mereka yang berasal dari wilayah tengah tetap optimis. Seorang tokoh besar berkata, tidak ada yang terbukti sulit bagi Li Qiye. Sebelumnya, dia bisa sampai di sana. Aku juga pernah ke sana. Li Qiye menatap dalam-dalam dan tersenyum, dia pun mengabaikan komentar-komentar itu. Siapa yang tahu siapa yang dia bicarakan? Yang Ling, kultivator yang lain. Jawaban yang paling mungkin adalah jurang itu sendiri. Dia lalu melangkah maju dan langsung menuju jurang. Apakah dia ingin bunuh diri? Seseorang berteriak karena Li Qiye tidak menunggu terlalu lama. Bodoh, dia sudah mati. Seorang pemuda mencibir. Semua orang tahu bahwa jurang ini dapat menghentikan semua kekuatan. Terbang dan menggunakan harta karun tidaklah praktis. Siapapun yang mencoba akan langsung jatuh. Beberapa orang berteriak keheranan setelah melihat pilihannya. Yang lain mengira dia akan bergabung dengan para petualang musim gugur di sana. Anehnya, batu besar yang paling dekat dengannya melesat secepat kilat. Batu itu terletak tepat di tempat penyelaman langkah pertama. Untuk langkah keduanya, batu besar lain melakukan hal yang sama. Ini mencegahnya jatuh ke jurang. Apakah kalian melihat ini? Para penonton tidak dapat mempercayainya. Batu-batu besar itu praktis berteleportasi untuk membantu. Mereka mengira dia juga akan mengambil batu-batu besar seperti Trislases dan anak liar agar dapat mencapai peron. Ini seharusnya tidak mungkin karena Li Qiye sendirian dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami misteri yang tersembunyi di tempat ini. Tidak ada yang menduga bahwa dia akan memilih metode khusus, tidak bergantung pada sistem pergerakan besar di sini. Mereka secara otomatis membantu. Aturan lintasan yang selalu berubah telah dilanggar. Li Qiye tidak perlu memperhatikannya sekali, dia hanya perlu menggerakkan kakinya ke depan. 6 penonton baru tercengang oleh kegemaran Li Qiye karena melanggar akal sehat. Sistem jurang tampaknya dibatalkan. Tidak mungkin, teriak penonton lain meskipun dia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia melakukan ini? Seorang ahli menjadi tenang dan tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun. Aku tidak mengerti lagi dunia ini. Seorang tokoh besar yang diam-diam mengamati dengan saksama dan memberi tahu rekan-rekannya. Mereka tidak ingin lagi membicarakan misteri agama dan tatanan hukum. Afinitas dan aturan ini tidak berpengaruh pada Li Qiye. Adapun para leluhur yang lebih lemah, mereka membuka benteng mereka dalam upaya untuk memahami situasi tersebut. Meskipun mereka tahu mereka dapat melihat segala sesuatu, itu tidak berhasil dalam situasi ini.
Mereka saling bertukar pandangan dan berpikir bahwa ini tidak dapat dipahami. Apa ini? Tanya seorang pakar. Ilmu sihir dan ilmu gaib digunakan untuk menggambarkan kejadian-kejadian aneh. Mereka mengira bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan atas keberhasilan Li Qiye. Siapa tahu, seseorang dari generasi sebelumnya berkata, secara keseluruhan, hal semacam ini sebenarnya selalu terjadi pada bocah nakal ini. Berhentilah menggunakan akal sehat dan logika saat dia ada di sekitar. Mereka yang meniru Li Qiye sebelumnya tersipu ketika melihat batu-batu besar itu tunduk pada Li Qiye. Mereka mengolok-oloknya karena dianggap bodoh dan sombong. Sayangnya, dia menepati janjinya dan menghadapkan muka mereka dengan membuktikan bahwa mereka salah. Mengapa batu-batu besar itu berteleportasi untuk membantu Tuan Muda? Yang Ling bertanya kepada pelayannya itu. Dia tahu bahwa dia akan dapat mencapai seseorang tetapi metode ini masih tidak terduga. Dia hukum, itu saja. Laki-laki tua itu terdiam sesaat sebelum menghela nafas dan menjawab. Yang Ling dan Fan Bai terus menonton setelah mendengar ini. Rupanya Li Qiye mengalahkan hukum dan batu-batu besar yang mengapung. Satu-satunya hal yang penting di sini adalah kemauannya. Oleh karena itu, mereka terus muncul di bawah kaki untuk membawa gerakan maju dan bertindak seperti jenderal yang siap mematuhi semua perintah. Li Qiye berjalan di udara dan berhasil mencapai seseorang. Proses ini tidak sulit untuk dibicarakan, sangat berbeda dengan mereka yang telah kehilangan nyawa saat mencoba. Sementara itu, Tris Lases dan anak liar itu menyentuh pedang mereka lagi untuk menyatakan pendirian mereka, berada di pihak yang sama terhadap Li Qiye. Selamat atas keberhasilanmu mencapai podium, Daois Li. Ucap Tris Lases sambil terus menatap Li Qiye. Bukan masalah besar, jawab Li Qiye. Para pendengar di sisi lain memiliki reaksi yang berbeda. Sedangkan untuk keduanya, ekspresi mereka langsung membeku. Keberhasilan mereka mencapai titik ini didasarkan pada usaha yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, komentar Li Qiye sangat merendahkan dan memalukan. Tidak ada urusan lagi di sini, waktunya hampir habis. Li Qiye tahu keduanya. Itu bukan urusanmu. Tatapan mata anak pembohong itu berubah tajam, kamu bukan yang berkuasa di sini. Tidak seorang pun akan mempermasalahkan pernyataan ini. Ada para jenius dan leluhur yang hebat di tempat ini. Mengapa mereka mendengarkan Li Qiye? Tris Lases tetap tenang, tidak seperti anak pembohong yang pemarah. Dia bertanya, apa yang kamu sarankan, Daois Li? Tidak apa-apa, aku hanya akan memilih saja. Li Qiye melirik logam itu. Dentang. Saat Li Qiye berjalan menuju logam itu, kedua jenius muda itu memegang gagang pedang mereka. Energi pedang dan niat membunuh segera mengumumkan area tersebut meskipun senjata belum dikeluarkan. Para penonton tahu bahwa kedua orang ini tidak akan membiarkan Li Qiye mendekat. Keduanya telah membentuk aliansi dan Li Qiye adalah orang luar yang tidak pantas mendapatkan bagian darinya. Oh, mau bertarung? Li Qiye berhenti dan tersenyum pada keduanya. Ayo kita pergi jika kau ingin mencoba kami. Anak pembohong itu menjawab dengan lugas. Keduanya menganggap logam itu milik mereka sendiri dan tidak mau membaginya dengan orang lain. Kamu terlalu lemah untuk menjadi lawanku, kata Li Qiye datar. Ekspresi anak pembohong itu berubah tajam dan tatapan matanya berubah tajam, cukup tajam untuk menguliti daging dari tulang. Kerumunan di seberang sana berteriak-teriak, terutama mereka yang berasal dari timur. Apakah orang bodoh itu tidak tahu bahwa anak pembohong itu adalah orang jenius nomor satu di timur? Seorang pemuda dari 8 kerajaan langsung berkata, kehancurannya akan menjadi kehancurannya. Anak pembohong, kau tak bisa mengampuni bocah sombong ini, hadapi dia. Yang lain mulai mendesak anak liar untuk menyerang. Ada pula penonton netral yang ingin menyaksikan pertunjukan tersebut. Mereka menahan diri untuk tidak berkomentar. Namun, beberapa orang ingin melihat kekacauan yang lebih besar. Mereka mendesak anak pembohong itu untuk membunuh Li Qiye. Anak pembohong, dia tidak hanya meremehkanmu, tetapi juga seluruh wilayah timur. Penggal dia dengan satu gerakan. Lihat saja nanti, akan ada akhir yang luar biasa. Seorang tokoh besar dari wilayah tengah pencipta tipis. Pada kenyataannya, para petualang ini tidak terlalu peduli dengan hasil akhirnya. Hanya saja jika terjadi perkelahian, mereka akan memiliki sesuatu yang menarik untuk ditonton. Ketiganya adalah satu-satunya yang berhasil mencapai panggung sehingga yang lain tentu saja menjadi iri.
Mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari Dao Agung mistis dari seorang penguasa Dao. Oleh karena itu, beberapa orang berharap yang ketiga akan bertarung. Skenario terbaiknya adalah kehancuran bersama. Jika mereka tidak bisa mendapatkan potongan logam itu, mereka juga tidak ingin orang lain mendapatkannya. Ditambah lagi, para jenius muda akan senang melihat pesaing teratasnya kalah. Itu akan membuat perjalanan masa depan mereka yang jauh lebih mudah. Oleh karena itu, mereka yang secara vokal menyatakan dukungannya terhadap anak pembohong tersebut mungkin memiliki motif tersembunyi. Anak pembohong itu tertawa dan menoleh ke arah Li Qiye, hahaha, sudah lama aku tidak mendengar hal ini. Kebanggaannya terbukti karena ia telah mengalahkan generasi muda di 8 era Jaan. Dengan kekuatannya, ia yakin dapat melawan Raite Sion dan Trislases, terutama junior seperti Li Qiye. Karena lawan-lawanmu sebelumnya hanyalah sampah. Li Qiye bercanda. Hal ini sebenarnya menyinggung beberapa anggota kerumunan karena mereka berasal dari timur. Beberapa orang pernah kalah dari Wild Child sebelumnya, termasuk anggota generasi sebelumnya. Ini tidak memalukan karena dia adalah orang yang paling berkuasa di sana. Namun, panggilan sampah oleh Li Qiye adalah hal yang tidak dapat diterima dan membuat mereka marah. Bocah, kembalilah ke sini. Seorang ahli berteriak pada Li Qiye. Jika anak pembohong itu memilih untuk mengampuni kamu, aku akan memedulikan kepala anjingmu nanti. Teriak seorang jenius lainnya. Kita harus memberinya pelajaran pada si idiot ini tentang betapa luasnya langit dan bumi. Ucapan lainnya terdengar dingin. Bersambung.